Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran TIK. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang elemen komputer. Oke, pertama kita masuk ke brandware. Apa itu brandware? Brandware adalah manusia yang terlibat mengoperasikan serta mengatur sistem komputer atau dapat juga disebut pengguna atau user. Nah, jadi jika kalian menggunakan komputer, HP, smartphone, yang lainnya, itu kalian disebut brandware. Tapi brandware itu terbagi dalam dua kategori. Nah, pertama adalah rat-rat komputer. Rat-rat komputer seperti kita, jadi hanya mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang cara menggunakannya aja, cara menggunakan komputer dan bagaimana menggunakannya. Jadi kita pakai aja. Jadi kalau kita mau IDEA tinggal pakai, terus kita kalau mau apa-apa tinggal pakai. Lalu satu lagi ada kompeten komputer. Nah, di sini menguasai teknologi komputer, terus menguasai fungsi sistem komputer, memiliki keterampilan komputer. Itu contohnya seperti programmer yang membuat web, membuat aplikasi Android, membuat aplikasi Gojek, atau programmer lainnya. Jadi kalau programmer disebutnya kompeten komputer, kalau kita disebutnya rat-rat komputer yang memakai saja. Begitu. Lanjut ke software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu serta sarana interaksi antara pengguna perangkat keras. Jadi pengguna sama perangkat keras maksudnya. Oke, software juga disebut sebagai penerjemah user untuk diproses ke hardware. Misalkan kalian lalu kalian memakai software Instagram misalkan, dan buka di komputer Instagramnya. Lalu si komputer akan menampilkan software Instagram ke kalian. Jadi begitu. Jadi kalau si Instagram itu adalah softwarenya. Jadi kalau kalian ingin membuka Instagram di komputer, harus memakai software itu Instagram. Oke. Nah, kita akan bahas tentang softwarenya. Pertama adalah software sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program lainnya. Jadi kalau kalian mau buka aplikasi lain, kalian harus punya sistem operasi dulu. Misalkan kalau di komputer itu software aplikasinya, software sistem operasinya adalah Windows atau Linux. Itu kalau di komputer. Kalau di HP ada Android, ada iOS, dan Windows juga sekarang. Dulu sih udah masuk ke HP ya. Dulu tuh yang HP yang pakai Windows itu adalah Nokia. Tapi sekarang kalau HP kalah sama Android untuk sistem operasinya. Nah, sekarang software aplikasi. Software aplikasi dijalankan oleh sistem operasi, merupakan program siap pakai. Nah, seperti yang tadi, seperti Instagram. Kalau di komputer ada Microsoft Excel, PowerPoint, Word, lalu ada Google Chrome, dan juga Photoshop, dan yang pokoknya aplikasi-aplikasi yang ada di download di Play Store kalau di HP. Jadi kalau kalian mau menggunakan Instagram, kalian harus punya Android dulu kan. Kalau HP kita nggak punya Android atau nggak punya iOS atau nggak punya sistem operasi, maka tidak bisa di-download aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store atau di downloadan lainnya. Jadi kalau kalian mau download aplikasi, kalian harus punya sistem operasinya dulu. Begitu. Oke, sekarang ke hardware. Hardware adalah peralatan komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dapat dijamah. Jamah itu dipegang. Nah, kita lihat Instagram. Kita bisa lihat foto-foto Instagram, tapi kita tidak bisa memegangnya kan. Misalkan kalau kalian lihat foto-foto BTS lah kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin pemain sepak bola seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Nah, kan kita lihatnya di Instagram. Tidak bisa kan kita memegang itu gitu, megang foto itu. Nah, jika kita harus mau megang foto itu, kita harus mempunyai hardware. Hardware-nya adalah printer. Nah, jadi kita dari perangkat keras yang bisa dipegang lah.
Kalau Instagram itu nggak bisa dipegang karena aplikasi kan, digital. Oke, jenis-jenis hardware ada terbagi dari 4 bagian. Ada input device, ada process device, ada output device, sama storage. Oke. Pertama, kita akan ke input device dulu. Input device adalah masukkan dan mendapatkan data dalam memori utama komputer. Kedua, memberi perintah yang akan dilakukan. Perangkatnya adalah seperti mouse dan seperti keyboard dan mouse. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari sesuatu atau menggerakkan sesuatu, kita membutuhkan 2 alat ini. Jadi untuk memerintah itu kita harus mempunyai input device. Contohnya seperti keyboard dan mouse ini. Lalu ke process device. Process device ini mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna. Nah, contohnya adalah seperti CPU ini. Jadi untuk si tadi yang output device ini, si input device ini harus dimasukkan ke proses device, yaitu CPU. Kalau tanpa CPU, tanpa otaknya, keyboard dan mouse tidak akan jalan kalau tidak ada proses device si menjalankan perintah itu. Lalu ke output device. Output device itu adalah menampilkan hasil dari pemrosesan data sesuai yang diinput, diberikan hasilnya dapat berupa teks, gambar, atau suara. Nah, jadi setelah kalian di input device, misalkan kalian mau cari gambar di keyboardnya kalian nulis Instagram Cristiano Ronaldo, lalu cari-cari foto pakai mouse, lalu disimpan gambarnya, di proses device. Itu kan menyimpan gambar itu ada prosesnya ya, dari save image itu ada proses dulu yang muter-muter, itu buffering kalau YouTube itu ada prosesnya. Setelah itu kalian di print di alat printer, karena alat printer itu adalah output device. Jadi output device itu adalah yang menghasilkan berupa tadi ada teks, ada gambar, ada suara. Jika kalian mencetak si gambar Cristiano Ronaldo itu, berarti ada gambar yang ada keluar di printer itu. Jadi output device itu adalah seperti monitor yang bisa menampilkan layar, printer yang bisa menampilkan gambar atau teks, lalu speaker yang bisa menampilkan suara. Pokoknya ada hasil yang kalian dapatkan kalau output device. Kalau input device itu kalian hanya memasukkan perintah-perintah saja. Seperti itu perbedaan output sama input. Dan yang terakhir adalah storage, media yang digunakan untuk menyimpan data yang diproses di komputer. Perangkat storage seperti flash disk, pokoknya yang disimpan ya. Ada hard disk. Kalau ini hard disknya hard disk terbaru ya. Ada hard disk itu ada HDD, ada yang SSD. Oke, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Sama ini RAM dan ROM. Kalau kalian pernah dengar RAM dan ROM itu ada di HP kalian juga ya. Misalnya kalian kan beli HP, aku mau beli HP, misalkan beli iPhone, RAM-nya 4GB, terus teman aku RAM-nya 8GB. Apa sih bedanya RAM sama ROM itu apa sih bedanya? Oke, nanti kita juga akan bahas RAM dan ROM serta SSD dan HDD di lain kesempatan. Mungkin minggu depan. Tapi kalau nggak salah minggu depan ada tugas dulu. Tapi gimana nantilah. Yang penting si HDD sama SSD itu akan dibahas untuk kedepannya. Oke, mungkin segitu aja untuk materi minggu ini. Nanti ada tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.